Bu, gak ada suaranya, Bu. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Oke, hari ini kita mulai ya Zoom pelajaran IPA ya. Oke, sudah dipersiapkan bukunya. Oke, Ibu share materi kita hari ini ya. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Silakan buka mikrofonnya agar kita sama-sama berdoa. Oke, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Karena Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, Maria, Bunda sekarang Allah, dan waktu doakanlah mati. kami yang Amin. berdosa ini sampai kami mati. Amin. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini di tema 3, subtema yang ketiga itu muatan IPA, ya. Nah, mengenai persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Jadi, nanti IPA hari ini adalah kesimpulan dari seluruh tema 3 mengenai pelajaran IPA, ya. Nah, yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua rangkaian itu sama besar. Oke, daya dan arus listriknya itu sama besar, ya. Kemudian yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Oke, inilah mengenai persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Jadi kita harus mengetahui yang ketiga ini dulu, ya. Nah, inilah dia ciri khas dari rangkaian seri. Oke, nah kemarin kita sudah belajar bagian rangkaian seri dan bagian dari rangkaian paralel. Yang pertama itu adalah hanya memiliki satu aliran listrik. Itulah dia pada rangkaian seri. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen, ya kan? Komponen itu adalah bagian-bagiannya atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rangkaian seri itu, ya. Membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit.
ya kan? Karena rangkaian seri ini simple, ya kan? Kemudian yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan pada rangkaian seri itu lebih redup. Oke? Lebih redup dia rangkaian cahaya lampu yang dihasilkan dari rangkaian seri. Dan yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka akan mengakibatkan alat listrik lainnya itu padam, gitu dia. Jadi kalau kita putus wayar pada rangkaian seri, maka lampunya tidak akan mengeluarkan cahaya. Gitu dia. Oke, itulah dia ciri khas dari rangkaian seri. Ya. Nah, bagaimana dengan ciri khas dari rangkaian paralel? Oke, bedanya nanti dia dengan rangkaian seri adalah yang pertama memiliki lebih dari satu aliran listrik. Oke, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Dan yang kedua, membutuhkan banyak komponen. Oke, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Oke, misalkan wayar di rangkaian seri kita hanya membutuhkan 1 meter misalkan, di rangkaian paralel kita sudah membutuhkan 2 meter, gitu dia istilahnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah cahaya yang dihasilkan pada rangkaian paralel itu lebih terang dibandingkan cahaya lampu pada rangkaian seri. Oke. Nah, yang keempat, jika putus salah satu aliran listriknya, maka itu tidak akan berdampak pada arus listrik. Oke, karena pada rangkaian paralel itu memiliki cabang. Oke, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Oke, sama seperti pelajaran sebelumnya, di rangkaian paralel ada dia lampu 1, 2, dan 3. Oke, nah rangkaiannya itu bercabang susunannya. Nah, jika lampu pertama mati, maka lampu kedua dan ketiga itu tetap menyala. Ya, gitu dia. Tetapi kalau dia pada rangkaian seri, kita putus wayarnya, maka seluruh lampu pada rangkaian itu akan padam. Gitu dia. Beda dia dengan paralel, ya. Nah, kemudian ada juga lagi dia rangkaian listrik campuran, gitu dia. Loh, tadi kan ada rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel. Bagaimana dengan rangkaian listrik campuran? Nah, yang pertama, rangkaian seri tadi memiliki satu aliran edar saja. Oke, atau dia dengan tanpa cabang. Maksudnya satu aliran edar itu adalah satu aliran listrik. Ya, sedangkan paralel memiliki lebih dari satu. Boleh 2, boleh 3. Lebih dari satu. Atau dia boleh dikatakan dengan bercabang. Oke, yang kedua, rangkaian listrik dan seri inilah yang dapat digabungkan. Sehingga bisa kita membentuk rangkaian listrik campuran. Gitu dia ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Oke, inilah dia dari rangkaian campuran. Ya, rangkaian listrik campuran. Jadi dia tersusun atas rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Ya. Nah, kalau dari sini coba kamu bayangkan lampu 5 dengan lampu 4 yang ini hilang. Oke, yang ini tidak ada, maka rangkaian ini disebut rangkaian apa, Nak? Jika
Jika yang Ibu lingkari ini, sebentar ya. Rangkaian 1000. Oke, jika yang ini tidak ada, maka rangkaian itu jadi rangkaian apa, Nak? Rangkaian 1000. Iya, rangkaian seri. Oke. Rangkaian seri. Kemudian, jika yang ini, jika dari lampu 1 sampai lampu 3 tidak ada, maka disebut rangkaian apa, Nak? Coba. Rangkaian listrik paralel, iya kan? Karena dia sudah memiliki cabang, iya kan? Kita ambil arusnya dari baterai, kemudian, nah ini kan dia kan sudah bercabang di sini dia, iya kan? Satu yang dia ke sini ke lampu 4, kemudian dia satu untuk ke lampu 5. Kemudian dari sisi ini juga dia sudah bercabang, ya kan? Dia sudah bercabang, satu yang ke sini, satu dia juga ke sini. Gitu dia. Nah, kalau rangkaian campuran inilah dia tersusun atas rangkaian seri dan rangkaian paralel, digabunglah mereka sehingga menghasilkan rangkaian campuran. Paham ya? Oke, coba didengar ya. Lampu 1, L2, dan L3 dipasang secara seri. Benar kan? Dipasang secara seri. Oke. Kemudian selain itu, rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Nah, ini dia. Oke? Sudah? Nah, jika lampu L1 padam, oke, jika L1 padam, ini Bu coret, lampu L2 dan L3 itu juga akan ikut padam. Kenapa? Ada yang tahu kenapa ikut padam? Ayo, ada yang tahu kenapa ikut padam lampu 2 dan lampu 3? Karena rangkaian listriknya 1000. Ayo, kuat suaranya, Nak. Karena rangkaian listrik seri. Iya, benar sih, Keisha. Ini karena rangkaian listrik pada L1, L2, dan L3 itu dipasang secara seri. Gitu dia. Jadi kalau ini kita putus, ini kita putus wayarnya, maka L1, L2, dan L3 juga akan terputus. Gitu dia. Oke? Paham? Nah, kemudian dengar, akan tetapi lampu L4 dan L5 itu akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Itu dia. Itulah dia gunanya wayar tadi kita cabang sehingga walaupun dia L1 tadi mati, ya kan L1, L2, dan L3 ini mati, tetap L4 dan L5-nya ini adalah menyala ya. Tetap dia menyala, oke? Karena tadi ingat penyusunnya, lampu L1 dan L2, L3 itu dipasang secara seri. Seri tadi, jika diputus satu aliran listriknya, maka semua lampu yang di rangkaian itu akan padam. Berbeda dengan rangkaian paralel. Oke? Bisa? Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau begitu.
Nah, kalau ditanya nanti, apa yang dimaksud dengan rangkaian campuran? Ayo, ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud Hubungan dengan... rangkaian dan juga rangkaian paralel. Oke, sebutkan namanya, sayang. Sebastian, Bu. Oke, mantap si Sebastian. Rangkaian yang tersusun atas rangkaian seri dengan rangkaian paralel, ya. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanya? Jadi, di materi kita IPA hari ini di tema 3, subtema yang ketiga, itu membahas mengenai kesimpulan dari subtema 1 dan subtema 2 pada tema 3, yaitu mengenai rangkaian listrik dan rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Ternyata dari rangkaian seri dengan rangkaian paralel itu bisa kita gabung lagi, sehingga dikatakan dia rangkaian campuran. Ya, oke? Bisa ya? Inilah dia contoh dari rangkaian campuran ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan ditanya. Yuk. Oke, paham ya? Oke, coba dibuka bukunya halaman 119. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Oke. Nah, halaman 119, ayo mengamati. Ayo coba Tiopan dibaca dulu yuk. Nomor berapa, Bu? Dari ayo mengamati halaman 119. Amati rangkaian seri. Amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, diskusikan bersama teman untuk menentukan persamaan dan perbedaannya. Tuliskan dalam diagram Venn berikut. oke, coba dilihat. Kalau dia lingkaran warna merah itu adalah rangkaian seri. Oke, kemudian lingkaran warna biru itu adalah rangkaian paralel. Sudah? Nah, kalau dibilang di situ menentukan persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke? Nah, jadi nanti sesuai lingkaran itulah kamu buat di mana dia persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri, kemudian di mana dia rangkaian paralel. Kemudian di tengah-tengah ada juga lingkaran dia kan, Nak? Ya kan? Yang mengapit dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dilihat kan? Nampak kan? Coba dilihat. Ini, kan ada ini lingkaran kan? Bisa dilihat kamera Ibu, Nak? Oke, ini ada lingkaran. Coba dilihat dulu kamera Ibu. Sudah? Ini ada lingkaran. Nah, nanti di sini kamu menuliskan perbedaannya. Oke? Di sini kamu menuliskan perbedaan rangkaian seri, perbedaan rangkaian paralel. Ya, oke Ibu. Stop dulu ini. Oke, coba dilihat ini.
Ini kan ada dia rangkaian seri, kemudian di sini dia ada rangkaian paralel. Oke, di sini dia ada lagi lingkaran di tengah-tengah ya. Lingkaran yang masuk yang di tengah-tengah ini adalah menentukan persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apalah hal yang dari mereka berdua ini yang sama, di sinilah kamu kerjakan. Bisa? Misalkan persamaan dari si Tiopan dengan si Aurel. Rambut mereka berdua sama-sama warna hitam. Misalkan seperti itu. Jadi apalah persamaan dari rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Oke? Nanti di sini kamu buat perbedaan rangkaian seri, kemudian persamaan dari rangkaian seri, kemudian perbedaan rangkaian paralel, kemudian persamaan rangkaian paralel. Jadi yang di tengah-tengah ini nanti kamu buat adalah, oke, di tengah-tengah ini nanti kamu buat apalah persamaan mereka berdua, gitu dia. Sama seperti tadi. Misalkan di sini si Tiopan. Tiopan jenis kelamin laki-laki. Aurel perempuan. Oke, rambut Tiopan berwarna hitam, rambut Aurel berwarna hitam. Berarti di lingkaran tengah-tengah ini rambut Aurel dengan Tiopan berwarna hitam. Gitu dia. Bisa? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau begitu ada lagi yang mau ditanya. Nah, itu aja tugasnya. Kan sudah Ibu kasih tadi persamaan, ciri-cirinya, ya. Jadi nanti dari situ bisa kamu kerjakan soalnya. Bisa ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanya, Nak? Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, paham ya? Dan ingat, satu lagi, kan kita kan di LK ada pelajaran IPS, ya. Nah, sebenarnya IPS-nya akan dibawakan oleh Ibu Manurung, tetapi akan dikirimkan video saja, ya. Video, Ibu itu sudah membuat video pembelajaran Zoom. Jadi nanti kamu lihat videonya itu, oke? Dan kalau tidak bisa nanti link yang Ibu kirim di grup, dibuka videonya, boleh kamu lihat di YouTube channel sekolah kita. Ketik aja nanti di YouTube SD Swasta RK 6. Nanti di situ ada semua pelajaran kelas 6. Ya, boleh dilihat dari situ. Bisa ya? Oke, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Ya, masa udah sekolah di SD RK 6, ada YouTube-nya, tidak di-subscribe, ya. Oke, bisa ya? Oke, untuk IPS nanti tugasnya di halaman 118, ya. Oke, Nak, silakan dibuka mikrofonnya. Ya, mari kita bersama ambil sikap berdoa ya, ambil sikap berdoa. Sudah? Dan ingat, kita sebentar lagi akan ujian mid semester. Banyak-banyak belajar, ya. Jangan nanti pas ujian kamu menyontek. Ingat, menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Tidak baik. Oke? Oke, Bu. Oke, mantap kelas 6. Ayo silahkan dibuka mikrofonnya, Nak. Biar kita sama-sama berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini ya. Oke, si Corin belum dibuka mikrofonnya, si Dev, Angelase, Eunike, Yosefino, Simfoni, Albert Pasaribu belum dibuka mikrofonnya.
Oke, mantap. Ayo, marilah kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga sang penebus, suami perawan Maria yang terberkati, kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama dengan Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Berikanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi. Bye-bye. Bye. Selamat Pagi, Bu. Ada rasa. pagi. Bye-bye. Bye, Bu. Apa ini mikrofonnya lo? Tengok guru itu. Tengok guru itu. Nah, kan Bye.